Semua, selamat datang pada pembahasan bisnis venture plan ekuitas, edukasi keuangan akuntansi, edukasinya para akuntansi. Kita semua sepakat bahwa kita hidup dalam dunia yang terus berkembang pesat, terutama dengan peran teknologi yang semakin dominan di dalam kehidupan kita saat ini. Di masa lalu, sistem pendidikan tradisional terbatas pada ruang kelas, fisik, dan juga sumber daya yang terbatas pula. Namun, dengan lahirnya era digital, batasan-batasan pembelajaran telah melampaui dinding-dinding ruang kelas. Bisnis pendidikan atau educational business telah menjadi inovator yang menggunakan kekuatan teknologi untuk memberikan kesempatan belajar yang inovatif dan juga mudah diakses. Seperti halnya Ekuitas merupakan platform yang kami ciptakan sebagai bisnis edukasi akuntansi yang didedikasikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang berkualitas kepada para profesional, mahasiswa, dan siapapun yang tertarik dalam bidang akuntansi. Melalui platform kami ini yang interaktif, sehingga Anda dapat mengakses video tutorial, modul pembelajaran, pelatihan praktis, dan sumber daya pendukung lainnya. Kami pun menawarkan kemampuan untuk berinteraksi dengan para instruktur dan juga sesama peserta melalui forum diskusi dan sesi tanya jawab, serta berkomitmen untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan juga memadai bagi setiap peserta. Adapun terkait dengan visi dan misi dari educational business yang telah kami rancang, yaitu adalah dengan visi menjadi pusat unggulan educational teknologi, keuangan akuntansi, dan membantu memberikan solusi finansial kepada masyarakat. Kemudian, misi kami adalah yang pertama, memberikan edukasi akuntansi, perpajakan, dan auditing kepada masyarakat melalui sarana media. Yang kedua, memberdayakan ekosistem pembelajaran akuntansi di Indonesia dan mengintegrasikannya di dalam aplikasi Ekuitas. Dan yang ketiga, melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dipadukan dengan teori melalui pemanfaatan media. Terkait dengan bisnis yang telah kami rancang, kami mengaitkannya dengan beberapa teori. Teori pertama yaitu mengenai Ethic in Innovation Management as Meta Responsibility. Berbicara perihal responsible innovation, tentu hal tersebut penting, sebab tentu saja tidak ada satu orang pun yang ingin berinovasi dengan tidak bertanggung jawab. Para inovator pada umumnya cenderung berkeinginan untuk memecahkan masalah, perbaiki kehidupan, dan juga membuat dunia menjadi lebih baik. Namun seringkali pada akhirnya berakhir dengan kerugian, karena inovasi yang dirancang kurang terencana. Dengan mengacu pada teori Ethic in Innovation Management as Meta Responsibility, membahas tentang pentingnya inovasi sebagai tanggung jawab yang melampaui keuntungan finansial semata. Ini melibatkan pertimbangan yang lebih luas terhadap implikasi etis dan sosial dari inovasi, serta upaya untuk mencapai keberlanjutan, keadilan, dan juga keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses inovatif. Terdapat 5 rules yang perlu dilakukan, yaitu know, think, consider, improve, and plan. Selain itu, untuk menciptakan inovasi yang responsibel, dapat menggunakan pendekatan LRI, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek etika, keberlanjutan, partisipasi publik, inklusi sosial, dan nilai-nilai yang dihormati dalam semua tahapan siklus penelitian dan inovasi. Dalam konteks bisnis edukasi berbasis platform digital, konsep Ethic in Innovation Management as Meta Responsibility memiliki relevansi yang penting. Berikut adalah bagaimana konsep ini dapat dikaitkan dengan bisnis edukasi yang berupa platform digital. Yang pertama terkait dengan inovasi manajemen etika, yang kedua memperhatikan keamanan dan juga perlindungan pengguna, yang ketiga meta responsibility, yang keempat kesetaraan akses, dan yang kelima adalah keterlibatan para pemangku kepentingan. Kemudian, berikutnya adalah mengenai Theory of Distributive Innovation. Menurut Christensen, di tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai suatu proses di mana produk atau layanan pada awalnya berakar pada aplikasi yang lebih sederhana di bagian bawah pasar atau di pasar baru, dan kemudian tanpa henti bergerak ke atas pasar, akhirnya menggusur pesaing yang telah mapan. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut,
dapat dijelaskan bahwa sebelumnya pelajar atau mahasiswa di Indonesia belajar secara konvensional, namun kita dapat terus berinovasi untuk menjawab tantangan pendidikan dan juga menghadirkan layanan dengan teknologi terbaru seperti platform belajar daring dan juga aplikasi Equitas yang kini telah menjadi platform dengan galeri konten pembelajaran berkualitas disertai dengan ratusan soal. Baik, untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Safa. Kepada Mbak Safa, saya persilakan. Terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya adalah problem validation. Problem validation merupakan langkah untuk meyakinkan bahwa benar-benar terjadi fakta yang merupakan akar permasalahan. Dengan kata lain, masalah ini bukan hanya pendapat dari tim kami saja. Apabila berdasarkan pendapat individual, kami merasa bahwa sejauh ini, sebagai mahasiswa, kami membutuhkan platform untuk belajar lebih lanjut atau berkonsultasi terkait pengetahuan yang telah didapatkan di perguruan tinggi, terutama dalam hal materi akuntansi dan manajemen keuangan. Namun tentunya asumsi ini tidak dapat langsung dieksekusi karena kami hanya segelintir orang dari sekian banyak mahasiswa di Indonesia. Untuk itu, kami melakukan riset berupa literatur review dari beberapa jurnal, salah satunya Jurnal Pendidikan karya Syafa'a dan Hakim tahun 2022 dengan judul Analisis Efektivitas Pembelajaran Daring dan Prestasi Mahasiswa Akuntansi Syariah di Masa Pandemi IAIN Pekalongan. Dari jurnal ini kami mendapatkan informasi bahwa lebih dari setengah mahasiswa akuntansi angkatan 2020, tepatnya sekitar 60% merasa kesulitan untuk memahami materi, kemudian 20%-nya sangat setuju. Selanjutnya terdapat bahwa yang menyatakan 55,6% mahasiswa akuntansi merasa belum dapat untuk menguasai dan mempraktikkan materi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari sini kita melihat bahwa praktik materi dan materi akuntansi dan manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari belum dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman, minimnya kesempatan untuk mencoba soal berupa study case, dan minimnya informasi untuk mengaplikasikan ilmu ini. Lalu, data ketiga kami dapatkan dari literatur review juga, di mana terdapat kurangnya motivasi belajar akuntansi. Mengapa? Karena sebanyak 53,6% mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan belajar karena adanya metode belajar yang sulit dipahami, dan 34%-nya tidak ada reward yang menarik. Maka dari itu, berdasarkan uraian data tersebut, kami menggolongkan masalah menjadi 3, yaitu difficulty, unattractiveness, dan lack of reward. Adapun arti dari difficulty, yaitu di sini memiliki arti bahwa mata kuliah dianggap cenderung memiliki workload yang besar sehingga tergolong sulit. Lalu unattractiveness memiliki arti bahwa metode pembelajaran di perkuliahan dibawakan secara kurang menarik. Dan yang terakhir, lack of reward, di mana mahasiswa merasa kurangnya reward atau feedback jangka pendek yang dapat memotivasi mereka untuk belajar. Nah, dari problem validation ini kita dapat melihat dan menemukan sebuah solusi. Namun, kita tidak bisa langsung eksekusinya. Kita harus memvalidasi terlebih dahulu apakah konsumen yang kita rencanakan sesuai dengan kondisi dan keinginan konsumen sebenarnya. Ya, terima kasih Mbak Yenon atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang customer validation, yang dimana artinya ada customer validation, ada validasi yang dilakukan oleh konsumen, dimana kita ini memberikan beberapa kriteria kepada konsumen untuk memvalidasinya. Antara lain adalah metode pembelajaran yang disukai mahasiswa. Di sini kita merinci. Yang pertama adalah menonton video. Menonton video ini yang divalidasi oleh konsumen ini sebanyak 70%, kemudian mendengarkan penjelasan tutor sebanyak 63,3%, mengerjakan latihan soal sebanyak 86,7%, membaca 46,7%, dan mendengarkan penjelasan dosen sebanyak 53,3%. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mengerjakan latihan soal dan menonton video itu yang paling digemari oleh mahasiswa atau konsumen. Kemudian kita juga untuk validasi lagi konsumen di biaya tambahan yang kita keluarkan di ekuitas ini. Biaya tambahan yang bersedia dikeluarkan oleh mahasiswa ini sebanyak 900 sampai 1 juta itu sebanyak 20,4%, 500 sampai 700 ribu sebanyak 44,2%, 700 sampai 800 ribu sebanyak 35,4%, sehingga
Berdasarkan hasil survei kami, biaya untuk mengikuti kursus akuntansi adalah 1. Akuntansi dasar 1 sebanyak 550.000, akuntansi dasar 2 sebanyak 650.000, akuntansi terakhir sebanyak 750.000. Kemudian setelah kita memvalidasi keinginan konsumen, kita akan memberikan program, di mana program kita ini ada 3 program, diantaranya adalah terdiri dari pertama akuntansi dasar 2, dan akuntansi terampil, di mana akuntansi dasar 1 ini terdiri dari sub komponen bahasan seperti penyusunan laporan keuangan 1, perusahaan dagang dan jasa, akuntansi keuangan 1, hitung dagang 1, pengetahuan istilah akuntansi. Itu untuk akuntansi dasar 1. Kemudian untuk akuntansi dasar 2 terdiri dari menyusun laporan keuangan 2, perusahaan dagang dan jasa, akuntansi keuangan 2, hitung dagang 2, pengetahuan istilah akuntansi, dan perpajakan. Dan yang untuk yang program kami yang ketiga, yang dimana program yang ketiga itu ada ujian lokal dan sertifikasi, yaitu adalah akuntansi terampil, dimana akuntansi terampil itu akan mengajarkan seperti akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi biaya, pengetahuan hukum dagang, perpajakan, dan juga statistik. Nah, di sini ini dan ada ujian lokal dan sertifikasi untuk para konsumen atau mahasiswa yang mengikuti program kami di Ekuitas. Kemudian kita juga memberikan solusi kepada mereka, di antara lain ada solusinya adalah praktikal, easy and fun, dan affordable. Praktikal ini adalah materi dan latihan soal lengkap kami tampilkan dalam platform kami di Ekuitas. Easy and fun, materi disampaikan oleh para tutor yang berpengalaman serta ahli di bidang terkait, serta dapat fitur gamifikasi sehingga kegiatan belajar dapat lebih menyenangkan. Affordable, biaya disesuaikan oleh kemampuan para mahasiswa yang diperoleh berdasarkan hasil survei. Akses materi dapat menggunakan token ekonomi yang dapat dibeli ataupun diperoleh ketika mengerjakan soal dengan memperoleh nilai yang terbaik. Berikut yang dapat saya sampaikan, di mana customer validasi hingga solusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pemaparan dari rekan saya terkait market size. Market size dalam dunia bisnis atau usaha, market size atau ukuran pasar merupakan aspek yang sangat penting. Ini adalah salah satu faktor penentu utama dalam keberlanjutan perusahaan. Perusahaan dapat memperkirakan potensi kesuksesan bisnis masa yang akan mendatang dari market size atau ukuran pasar tersebut. Itulah sebabnya para pengusaha, baik yang baru maupun yang telah lama, harus mengetahui cara mengukur market size. Dari market size, pengusaha juga dapat mengetahui produk maupun bisnis apa yang paling diminati oleh konsumen mereka. Metode untuk menentukan market size terdapat 2 metode, ialah dengan menggunakan top-down analysis maupun bottom-up analysis. Dan kita melalui platform Ekuitas, kita menentukan menggunakan top-down analysis. Terdapat 3 komponen, yakni total available market, kemudian serviceable available market, dan kemudian share of market atau SOM. Dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan mahasiswa per awal tahun 2023 menurut Kemendikbud ialah sebesar 7,8 juta terbagi atas 3,4 juta untuk perguruan tinggi negeri dan 4,4 juta untuk perguruan tinggi swasta. Dan kemudian menurut Kemendikbud tahun 2023 bahwa jumlah mahasiswa ekonomi per awal tahun 2023 ialah sebesar 1,1 juta. Dan kemudian kita menentukan market of share atau SOM sebesar 10% dari jumlah mahasiswa ekonomi per awal tahun 2023. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana perusahaan atau sebuah bisnis menciptakan keuntungan atau profit. Melalui komponen ini, perusahaan tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka telah mengetahui produk apa yang akan diciptakan dan target pasar apa yang akan dituju. Dan bisa kita lihat rata pembelian per bulan ialah sebesar 15.000 atau 500 per harinya. Dan selanjutnya rata pembelian per tahun sebesar 180.000 atau 15.000 per bulannya. Dan total revenue per tahun sesuai dengan jumlah share of market atau 10% dari jumlah mahasiswa ekonomi pada awal tahun 2023 ialah 9,8 miliar. Oke, selanjutnya apa itu go-to-market strategy? Market strategy yang kita gunakan ialah melalui sosial media, demo version, maupun promotion. Dalam sosial media, kita melakukan pengiklanan secara online dan masif. Dan kemudian kita membangun citra merek atau brand image yang ramah pengguna. Dan selanjutnya, kita sangat aktif dalam mengunggah atau memberikan informasi seputar ekonomi.
dan untuk demo version, kita memiliki sebuah target kepada konsumen agar membuat konsumen dapat merasakan pengalaman menggunakan aplikasi platform Ekuitas dan dapat melihat atau menonton video pembelajaran dari platform kami. Dan untuk yang terakhir, promotion ini digunakan untuk menarik minat pengguna baru atau mempertahankan pengguna yang telah ada. Dan kemudian pada kompetitor analis, berdasarkan hasil analisa atau pengamatan terkait kompetitor, terdapat basic science. Dan basic science dimiliki oleh para kompetitor kita semua, namun tidak dalam pembahasan terkait accounting atau akuntansi. Hanya Ekuitas yang memiliki pembahasan tersebut. Dan untuk animasi, hanya Zenius sebagai kompetitor kita yang tidak menggunakan animasi. Dan untuk exercise maupun ranking atau peringkat nasional, itu dimiliki semua oleh kompetitor kita. Dan hanya untuk reward atau certification, hanya Zenius maupun Edunik yang tidak memiliki hal tersebut. Baik, dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya, mulai dari problem validation, customer validation, market analysis, market size, hingga competitor analysis, kami memutuskan untuk membuat suatu produk aplikasi yang bernama Ekuitas, Edukasi Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Aplikasi ini dapat diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Ketika pengguna telah mengunduh, pengguna diharuskan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Adapun ketika pengguna telah memiliki akun, pengguna dapat langsung mendaftarkan berupa memasukkan email dan password yang telah dibuat. Kemudian, setelah melakukan login, pengguna akan mendapatkan tampilan seperti ini. Hal yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pendaftaran paket untuk dapat mengakses seluruh fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Ekuitas. Adapun pilihan paket yang kami sediakan adalah paket EKUITAS, di mana ketika misalnya pengguna memilih paket E, pengguna akan mendapatkan akses materi selama 6 bulan, tes kemampuan selama 6 bulan, jadwal belajar setiap akhir pekan, dan konsultasi selama 2 kali per bulan. Setelah mendaftarkan paket, pengguna dapat mengakses materi, tes kemampuan, jadwal belajar, konsultasi, sertifikasi, dan e-report. Kemudian selain itu, juga disediakan fitur news, chat, notification, dan edit profile. Jadi dari materi Eku yang telah kami sediakan, kemudian untuk materi e-book, di mana di sini kami memiliki koleksi e-book, kemudian yang terakhir, materi berupa video. Kemudian terdapat fitur tes kemampuan di mana terdiri dari 4, yaitu tes keuangan, tes akuntansi, tes keseluruhan, dan tryout. Misalnya, ketika pengguna memilih tes keuangan atau akuntansi, akan muncul subbab dan semua bab. Hal ini mengartikan bahwa tes tersebut dapat dipilih secara keseluruhan atau dibagi lagi menjadi subbab. Selanjutnya, terdapat fitur jadwal belajar. Pengguna dapat memilih mentor yang tersedia, di mana berdasarkan hari dan jadwal yang telah ditetapkan. Misalnya Dr. Yono mengajarkan manajemen investasi hari Sabtu pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, dan ini dapat dipilih karena kuotanya masih mencukupi, yaitu masih terisi 34 dari 50. Kemudian konsultasi, fitur ini terdiri dari 2, yaitu konsultasi materi keuangan dan akuntansi. Pada dasarnya hal ini tidak ada bedanya, hanya saja dibedakan berdasarkan fokus-fokus dari mentor yang telah kami sediakan. Kemudian di sini terdapat tanda mentor mana yang tersedia dan mentor mana yang telah melakukan konsultasi dengan user lain sehingga tidak dapat dilakukan chat oleh user tersebut. Selanjutnya, fitur sertifikasi di sini mengartikan bahwa kami hanya menyediakan informasi berupa macam-macam sertifikasi yang sesuai untuk keuangan dan akuntansi. Kemudian apabila diklik misalnya di Brevet Pajak A dan B, akan muncul lembaga-lembaga mana yang menyediakan sertifikasi resmi. Kemudian fitur selanjutnya yaitu e-report. Nah, dari tes kemampuan sebelumnya, kami itu melakukan perhitungan nilai dari waktu ke waktu. Contohnya pada user ini terlihat bahwa penilaian ditentukan berdasarkan akurasi, analisis, dan kecepatan pengerjaan. Nah, kemudian di bawah penilaian individu terdapat penilaian peringkat nasional. Peringkat nasional ini terdiri dari keseluruhan tes yang telah dikerjakan, dan apabila nantinya terdapat tryout yang telah dilakukan, juga akan dilakukan peringkatan nasional. Nah, di sini kita dapat mengklik berapa nilai pesaing user yang memiliki peringkat di atas kita atau di bawah kita.
Kemudian setelah adanya 6 fitur tersebut, kami menyediakan fitur news atau berita. Berita di sini berisi tentang berita keuangan atau akuntansi atau khususnya ekonomi. Nah, dari berita-berita ini, pengguna dapat langsung mengklik berita tersebut dan terhubung ke website resminya. Sehingga kami hanya menyediakan headline yang kemudian terhubung dengan website resmi. Dan selanjutnya terdapat fitur chat dan notifikasi dan profile. Nah, dengan adanya aplikasi Ekuitas ini diharapkan mahasiswa manajemen, akuntansi, atau secara garis besar mahasiswa ekonomi dapat melakukan pembelajaran yang lebih menarik, memahami materi, dan mempraktikannya di kehidupan sehari-hari karena telah melakukan penyelesaian kasus-kasus yang telah kami sediakan. Sehingga kami berharap dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kemampuan belajar hingga pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.